出来吧。只因你而死，正义。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty Season 3, tepatnya untuk episode terbaru. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat diberikan pilihan jalan mana yang haruslah dia tempuh, jalan kebaikan atau jalan kejahatan. Tetapi siapa sangka, Siobhan menolak dua jalan tersebut. Dia akanlah berada di jalannya sendiri. Wadah. Dan juga kita telah diperlihatkan kalau Lu Xueqi serta lainnya telah berhasil mengalahkan Raja Iblis Ular Tulang. Tetapi sang Dewa Binatang masihlah berada di sekitar mereka. Tandanya pertarungan belumlah berakhir. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebelum Siobhan pergi dari sana, si kakek hati putih memberitahu kepada dia 3 aliansi kebenaran telah menjadi satu dan buku suci telah didapati. Mungkin dia bisa memberikan sebuah saran kalau Siobhan bisa pergi lebih jauh lagi, dan dia akanlah memberikan satu rahasia yang selama ini dia simpan, di mana dirinya pernah meninggalkan segel rahasia surgawi di 7 meridian Qingyun. Dan itu bisa disebut sebagai formasi rahasia Qingyun yang digunakan untuklah mengalahkan musuhnya. Dan dia akanlah memberikan rahasia ini kepada Siobhan. Jika setelah dibuka, maka pedang kuno Juxian akan bisa dimiliki oleh Siobhan. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan bela diri berpedang, namun dengan ini semua, dia akan sangatlah mahir dalam seni bela diri. Waduh, anggap saja ketika Siobhan berhasil mendapatinya, maka dia akan menjadi orang paling terkuat guys. Dan pastinya bisa mengendalikan pedang kuno Juxian. Hal ini membuat Siobhan bertanya-tanya, mengapa dia haruslah memberitahu semua ini kepada dirinya. Alasan dia memberitahu kepadanya, kalau puncak Tongtian adalah puncak formasi pedang. Dan sebenarnya, dia inginlah tetap berada di sini dan menghindari bahaya dari Tianjin. Maka dari itulah dia memberitahu kepada Siobhan karena dia yakin kalau Siobhan mungkin memiliki kultivasi tingkat 3. Sementara itu, untuk Lu Xueqi serta lainnya, mereka yang telah berhasil mengalahkan Raja Iblis, para tetua dan para master langsunglah berkumpul di satu tempat. Mereka akanlah membahas bagaimana cara untuklah mengalahkan Dewa Binatang. Karena setelah Raja Iblis semuanya dikalahkan, untuk sang Dewa Binatang sama sekali tidak memperlihatkan reaksi ketakutan kepada mereka. Hal inilah yang membuat mereka khawatir. Tampaknya kalau sang Dewa Binatang memiliki rencana lain guys. Untuk Master Yun Yilan memberikan sebuah saran kepada Dao Xuan. Kalau situasinya sudah seperti ini, mereka sudah tidak mempunyai jalan untuk mundur lagi guys. Bahkan dia menjamin dengan nyawanya asalkan mereka semua maju untuklah bertarung. Waduh, ini namanya saran yang sesat ya. Namun siapa sangka Dao Xuan mengiyakan saran dari Master Yun Yilan. Sedangkan untuk Lu Xueqi yang inginlah memulihkan kekuatannya, tempat tersebut didatangi oleh sang Dewa Binatang untuklah membangkitkan Raja Iblis Ular Tulang yang telah dikalahkan guys. Namun sebelum itu, dia menyerap seluruh inti jiwa Raja Iblis yang juga telah dikalahkan. Bahkan ya, dia mengucapkan kalau mereka semua benar-benar begitu hebat, bisa bertahan sampai seperti ini sudahlah di luar dugaannya. Tetapi ini masihlah permulaan, karena untuk ronde kedua belumlah dimulai. Sehingga Raja Iblis Ular Tulang dibangkitkan dan inti jiwa dari Raja Iblis sebelum-sebelumnya digabungkan menjadi satu, yang membuat Raja Iblis Ular Tulang sudah pasti kekuatannya meningkat drastis. Bahkan wujudnya benar-benar berubah. Tetapi ya, Master Lembah Yun Yilan benar-benar begitu petantang petenteng guys.
Dia merasa kalau Raja Iblis ini bisalah dia kalahkan dengan seorang diri. Serangan pertama, yaitu api Phoenix, berhasil untuklah mengenai tubuh Raja Iblis. Tetapi ya, serangan tersebut sama sekali tidaklah berdampak. Justru ketika giliran dari Raja Iblis ini menyerang, pertahanannya langsunglah dihancurkan. Meski begitu, dia tidaklah mau menyerah. Dirinya terus-terusan menyerang secara bertubi-tubi. Namun apa daya, semuanya sia-sia. Dia langsunglah terkena hantaman yang membuat dirinya terpental. Sementara itu, untuk Siobhan yang baru saja inginlah keluar dari goa, dia tidaklah sengaja bertemu dengan Jingyu yang langsunglah menyerangnya. Ya, dari sini kalian sudah tahu lah ya, alasan Jingyu datang, yaitu membalaskan dendam kematian dari tetua Wan. Untuk Siobhan yang dipertanyakan, dia sama sekali tidaklah menjawabnya, membuat Lin Jingyu sangatlah yakin kalau Siobhan adalah pelakunya, sehingga pertarungan mereka tidak bisa untuklah dihindari. Selama mereka melakukan bentrokan kekuatan, Jingyu terus-terusan mempertanyakan mengapa dia melakukan semua ini dan mengapa dia haruslah menghabisi tetua Wan yang sama sekali tidak terlibat dalam semua ini. Siobhan hanya membalas kalau dia telah menghalangi jalannya. Mendengar ini membuat Jingyu benar-benar kecewa kepadanya. Jadi hari ini terakhir kalinya dia akanlah memanggil namanya. Serta dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Siobhan. Dulu dia pernah berpikir serta berharap kalau Siobhan akan kembali ke jalan yang benar. Alasan dia memiliki harapan seperti ini sebab dia tahu betul mereka berdua telah bersama-sama waktulah kecil. Dan dulunya Siobhan pernah memiliki sebuah impian kalau dia akanlah menjadi pahlawan yang akanlah mengalahkan seluruh roh jahat di dunia ini. Tetapi apa sekarang? Lihatlah penampilan dia sudah sangatlah mirip dengan para penjahat di dunia ini. Selagi mereka berdua baku hantam, pedang milik dari Lu Suici tiba-tiba bereaksi, membuat dia menyadari satu hal, kalau pedang ini sedanglah memberikan sebuah sinyal. Sedangkan untuk Master Puji, akhirnya dia juga turun tangan untuklah menghadapi Raja Iblis Tulang Satu ini, guys. Tidak sampai di situ juga, dia dibantu oleh hewan surgawi dari Sekte Qingyun. Mimin lupa namanya, tetapi dia juga adalah salah satu ras naga. Sehingga pertarungan pun dimulai. Untuk Master Puji, dia mengeluarkan tapak Buddha dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Begitu juga dengan hewan surgawi satu ini. Tetapi apa daya, serangan mereka tetaplah belum berhasil. Lalu untuk Master Lembah Yun, dia kembali untuklah bangkit dan mengerahkan serangan api Phoenix-nya. Ditambah dengan bantuan dari Master Puji. Pada intinya, mereka berdua menggabungkan kekuatan bersama-sama. Selagi mereka berjuang keras, untuk Raja Iblis Tulang juga mengerahkan serangannya, yang membuat beberapa praktisi di bawah haruslah terkena imbasnya. Tetapi, semua ini kan sudah terlanjur, mereka tidak bisa untuklah mundur begitu saja. Master Yun Yilan dan Master Puji teruslah melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan dia mengeluarkan tasbihnya, sebut saja seperti itu, yang membuat seluruh tulang dari Raja Iblis langsung berhasil dihancurkan. Tetapi ternyata regenerasinya terlalu cepat. Namun ya, Master Puji
tidak membiarkannya begitu saja. Dia menambahkan daya serangannya. Tidak mau kalah, Master Yun juga ikut-ikutan, yang membuat mereka berdua akhirnya berhasil untuklah mengalahkan Raja Iblis Ular Tulang. Sekarang sih bukan ular ya, bentukannya kayak naga. Untuk para murid yang melihat aksi mereka berdua, sungguh dibuat begitu sangatlah kagum dan menganggap kalau Raja Iblis Tulang telah berhasil dikalahkan. Namun ya, sang Dewa Binatang tidak menimbulkan reaksi apapun, membuat mereka begitu sangatlah kebingungan guys. Dan sang Dewa Binatang kembali tersenyum. Tandanya ya, pertarungan ini belumlah berakhir. Dia kembali membangkitkan Raja Iblis Tulang yang kini jauh lebih menyeramkan. Tidak sampai di situ ya, dia langsunglah menyerang, membuat Master Puji langsunglah bergegas mengeluarkan formasi pertahanannya, sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Dari bentrokan tersebutlah mengeluarkan dampak hujan darah, yang dimana hujan darah ini akanlah menekan kultivasi mereka. Sedangkan untuk Master Yun, tampaknya dia sudahlah begitu ketar-ketir. Karena dirinya sudah begitu lelah, dia hanya bisa mengandalkan Master Puji yang sedanglah menerjang ke Raja Iblis Tulang. Dengan kekuatan tapak Budanya, di sini dia berhasil menekan si Raja Iblis. Aksinya membuat sang Dewa Binatang sungguh begitu bangga kepadanya, dan dia mengakui kalau Master Puji satu-satunya orang yang bisa menekan Raja Iblis Tulang seorang diri. Tetapi ya, dia tidak akan membiarkan semua ini terjadi begitu saja. Dia langsunglah mengeluarkan setetes darah yang membuat Raja Iblis mengambil ancang-ancang untuklah mengerahkan serangan besarnya. Melihat itu, Master Yun mencoba untuklah membantu dalam menghentikan serangan tersebut. Sayangnya, tindakan mereka berdua tidak membuahkan hasil sama sekali, sehingga serangan pertama langsunglah diluncurkan. Beruntungnya ya, mereka berdua memberikan sebuah formasi pertahanan dan kembali terjadinya bentrokan kekuatan. Dari bentrokan kekuatan tersebut, darah yang terpencar membuat para praktisi yang berada di belakang juga terkena imbasnya guys. Tetapi serangannya masihlah belum selesai. Masih ada 4 serangan yang belumlah dikerahkan. Sang Dewa Binatang mempertanyakan kepada mereka berdua, apa jadinya jika 4 serangan ini diluncurkan bersamaan? Apakah mereka akanlah menemui takdirnya? Mendengar ini, Master Lembah Yun sungguh begitu tersinggung. Dia menganggap kalau sang Dewa Binatang sedanglah meremehkan mereka berdua. Dan dia pun membalasnya kalau mereka berdua tidak akanlah mati semudah ini. Lalu mereka berdua kembali mengeluarkan kekuatan penuhnya. Memang usaha mereka berhasil untuklah menjatuhkan Raja Iblis kembali. Dan ini untuk kedua kalinya guys. Tetapi ya, sang Dewa Binatang hanya memberitahu kepada mereka itu hanyalah sebuah perjuangan. Pada akhirnya, perjuangan mereka sama sekali tidak ada artinya. Tandanya pertarungan mereka benar-benar belumlah berakhir. Namun kita haruslah berpindah kepada Lin Jingyu yang masihlah baku hantam dengan Xiaofan, serta masih mengungkapkan kekecewaannya. Dan untuk hari ini, dia akanlah menyelesaikan masalahnya, sekaligus mengakhiri hidup dari Xiaofan agarlah dia tidak melangkah lebih jauh lagi. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Ya, untuk di akhir-akhir, sebenarnya untuk Jingyu benar mengambil keputusan ini agarlah Xiaofan tidak melangkah lebih jauh lagi. Tetapi kan ini adalah dunia perfilman ya. Tidak mungkin MC utama mati begitu saja di tangan NPC guys. Dan untuk pertarungan Raja Iblis, Master Puji dan Master Lembah Yun Yilan bisa diberikan jempol lah ya. Mereka berdua berjuang mati-matian. Kemana para tetua dan para master lainnya? Bukankah untuk 3 aliansi kebenaran memiliki kultivator yang hebat-hebat? Dan juga mengapa Doswan tidak ikut campur dalam semua ini? Ya, karena dia memegang pedang kuno Juxian.
Jadi pada intinya, pedang kuno Juxian ini hanya boleh dikeluarkan di akhir-akhir saja. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 因你而死，正义。